Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus Alawi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05462688, Universitas Terbuka UPJJ UT Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 mata kuliah struktur data. Pada tugas 3 kali ini, setiap mahasiswa diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep Search atau DFS dalam bahasa Java. Yang pertama, gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2 sampai dengan A8. Lalu lakukan pencarian angka tersebut pada graf dengan DFS. Lalu yang kedua, program pencarian algoritma BFS atau Grid Search menggunakan graf 8 node yang mewakili A1 sampai A8 dan lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan BFS. Baik, saya akan coba buka idenya terlebih dahulu buat project baru juga 3. Pertama-tama saya akan mencoba buat kelas baru dengan nama BFS. Untuk sedikit penjelasan mengenai kelas graf DFS ini, pertama-tama ada import utilities kelas seperti map, list, set, lalu hashmap, hashset, dan lain-lain. Lalu ada deklarasi kelas utama untuk merepresentasikan graf dan operasi DFS. Itu variabel adjacency list untuk menyimpang graf dan juga visited untuk
menyimpan node-node yang sudah dikunjungi selama pencarian agar tidak terjadi perulangan. Selanjutnya ada inisialisasi SMAP untuk adjacency list dan juga inisialisasi hashet untuk visited. Lalu bentuk graph dengan contoh 8 node dan setiap output menambahkan node dan daftar tetangganya seperti A1 terhubung dengan A2 dan A3, lalu A2 terhubung dengan A4 dan A5 dan juga seterusnya. Lalu untuk A6, 7 dan A8 tidak punya tetangga atau tidak terhubung. Selanjutnya untuk metode untuk memulai DFS dengan nama searchkeepers dengan parameter start dan target. Pertama-tama membersihkan variabel visited sebelum memulai pencarian baru, lalu tampilkan informasi untuk awal pencarian. Selanjutnya ambil fungsi rekursif untuk memulai pencarian DFS dengan parameter current dan juga target. Jika node current null atau tidak ada dalam adjacency list, kembalikan false dan juga tampilkan outputnya bahwa node tidak ditemukan di dalam graph. Lalu tandai current sebagai visited agar tidak dikunjungi ulang. Tampilkan outputnya juga. Lalu cek apakah node saat ini adalah target yang dicari. Jika target ditemukan maka return true. Lalu ambil list tetangga dari adjacency list, daftar tetangga current. Iterasi setiap tetangga. Jika tetangga belum dikunjungi, lanjutkan DFS ke tetangga tersebut. Rekursif, jika rekursif menemukan target, propagasi hasil true ke atas. Jika ditemukan di subtree ini, langsung kembalikan true untuk menghentikan eksplorasi lain. Jika tidak ditemukan, perulangan melanjutkan ke neighbor selanjutnya. Jika sudah dikunjungi, tampilkan informasi bahwa neighbor sudah dikunjungi. Lewati. Saya sudah memeriksa semua tetangga dan tidak menemukan target, kembalikan false. Untuk main method, lalu buat instance graph DFS untuk menampung graph dan contoh dan fungsi graph DFS. Definisikan node awal dengan value A1 dan target node dengan value A8. Panggil metode DFS-nya dengan argumen start node dan juga target node. Untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, mulai DFS dari node A1 untuk mencari A8. Pertama kunjungi A1, lalu menyusuri tetangga A2, lalu ke A4, seterusnya ke A7. Di A7 tidak ditemukan target A8, lalu kembali ke A4, tidak ditemukan, lalu kembali ke A2,
dan menuju ke A5, dari A5 menuju ke A8. Dan saat ini di A8 adalah target. Hasilnya target A8 ditemukan di dalam graf. Kurang lebih seperti itu untuk kelas graf DFS-nya. Selanjutnya saya akan membuat kelas baru untuk BFS dalam graf BFS. Pesan mengenai kelas graf BFS, pertama-tama import semua utilities class seperti map, list, lalu set, queue, asset, dan juga linked list dan lain-lain. Selanjutnya adjacency list untuk menyimpan graf dalam bentuk adjacency list. Lalu konstruktor untuk menginisialisasi graf dengan contoh yang terdiri dari 8 node dari A1 sampai A8. Lalu buat map baru untuk graf menggunakan new map. Untuk A1 terhubung dengan A2 dan A3, untuk A2 dan terhubung ke A4 dan A5 dan seterusnya. Untuk A6, A7, A8 sama seperti sebelumnya, tidak punya hubungan. Selanjutnya untuk metode untuk pencarian BFS dengan nama search parameters dengan parameter start dan juga target. Lalu ada variabel visited untuk menyimpan node-node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi perulangan. Selanjutnya queue untuk menyimpan urutan node yang akan dikunjungi berdasarkan aturan BFS. Lalu tambahkan node awal ke queue dan tandai sebagai visited atau kunjungan. Selanjutnya tandai start sebagai sudah dikunjungi. Lalu tampilkan informasi awal. Untuk selanjutnya mulai proses BFS. Ambil node pertama di antrian, lalu tampilkan output bahwa node sedang dikunjungi, lalu cek apakah current adalah target. Jika iya, maka tampilkan output dan hentikan pencarian. Lalu ambil daftar tetangga current dari adjacency list. Selanjutnya iterasi setiap tetangga.
Lalu cek apakah neighbor sudah dikunjungi sebelumnya. Jika belum dikunjungi, kita tampilkan informasi bahwa neighbor dimasukkan ke antrian. Selanjutnya tambahkan ke antrian queue, tandai sebagai visited bahwa node sudah dikunjungi. Jika sudah dikunjungi, tampilkan informasi bahwa dilewati. Selanjutnya, jika looping selesai tanpa menemukan target, untuk main method, pertama buat objek graph yang otomatis membuat graph. Lalu definisi node mulai, definisi node target. Selanjutnya panggil method BFS dengan argumen start node dan target node. Untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Pertama, mulai BFS dari node A1 untuk mencari A8, mengunjungi node A1, lalu menambahkan A2, A3 ke antrian. Selanjutnya mengunjungi node A2, menambahkan angka ke A4, A4 ke antrian dan A5 ke antrian. Selanjutnya mengunjungi node A3, tambahkan node A6 ke antrian, kunjungi node A4, tambahkan tetangga A7 ke antrian, lalu node A5, tambahkan juga tanggal A8 ke antrian, kunjungi A6, 7, dan yang terakhir A8, dan target ditemukan. Untuk kurang lebih seperti itu untuk praktik tugas 3 mata kuliah struktur data dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaiannya. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.